Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salte, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Minef Mantap, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri Sulam, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual tentang nilai-nilai dan peran penggerak dengan tajuk atau topik gambaran diri saya selaku seorang guru penggerak dalam 3 tahun ke depan. Saudara-saudara semua, tentu kita tahu bahwa saat ini kita tinggal ada di abad 21 yang mana segala sesuatu berubah dengan sangat cepat. Perkembangan dunia di abad 21 ini ditandai dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi maupun komunikasi yang begitu cepat dan masif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan masif ini terjadi di semua bidang kehidupan manusia, termasuk di dunia pendidikan. Perkembangan ini menyebabkan adanya tuntutan di dunia kerja yang menuntut adanya perubahan kompetensi dan keterampilan. Hal ini tentu menjadi PR besar bagi sekolah maupun guru untuk mempersiapkan muridnya untuk dapat bersaing di abad 21 ini. Nah, tentu jika murid atau anak-anak tidak dipersiapkan secara baik dalam hal kompetensi maupun keterampilan, maka mereka akan tersisih maupun kalah saing dari mereka-mereka yang punya kompetensi dan keterampilan. Lantas, apa yang dibutuhkan oleh murid atau anak-anak kita untuk menghadapi tantangan abad ini? Menurut saya, untuk menghadapi tantangan abad 21 ini, maka anak-anak didik kita, murid kita harus punya yang namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter maupun nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya tentu kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Tentu keenam dimensi ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika satu saja dimensi ditiadakan, maka profil ini akan kehilangan makna. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa profil pelajar Pancasila menjadi jawaban atas tantangan abad 21 ini. Jadi menjadi satu keharusan bagi anak-anak didik kita memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya dalam usaha untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka tentu saja guru harus mengenali dan menjalankan profil pelajar Pancasila terlebih dahulu. Keteladanan kita sebagai seorang guru dalam menjalankan profil ini pasti akan dilihat dan diikuti oleh anak-anak kita. Untuk itu, kita sebagai guru perlu dan wajib punya diperlengkapi agar punya pemahaman yang benar terkait dengan profil ini. Salah satu wadah yang bisa menjadi tempat untuk memperlengkapi kita untuk punya pemahaman yang benar terkait profil ini adalah melalui program guru penggerak. Nah, program guru penggerak sendiri adalah program yang mengajak guru untuk bergerak, serta menggerakkan komunitas belajar untuk membuat perubahan dalam komunitas tersebut. Saya secara pribadi sungguh bersyukur diberi kesempatan untuk mengikuti program guru penggerak ini. Dan meskipun baru beberapa minggu mengikuti kegiatan ini, tentu saja saya secara pribadi punya bayangan tentang apa-apa saja yang akan saya lakukan dalam 3 tahun mendatang. Hal-hal yang akan saya lakukan dalam 3 tahun mendatang merupakan penjabaran dari nilai-nilai seorang guru penggerak. Apa saja nilai-nilai seorang guru penggerak? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Nah, nilai-nilai dari seorang guru penggerak adalah yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua adalah reflektif. Yang ketiga adalah mandiri. Yang
keempat adalah kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Hal-hal yang akan saya lakukan dalam 3 tahun mendatang adalah aktualisasi dari 5 nilai guru penggerak yang ada. Yang pertama, nilai berpihak kepada murid. Yang akan saya lakukan dalam 3 tahun mendatang adalah yang pertama, membuat kesepakatan belajar dengan murid. Yang kedua adalah melibatkan murid dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Yang ketiga adalah mendesain pembelajaran dengan mempertimbangkan gaya belajar murid. Yang keempat adalah mendesain pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas, minat, dan bakat murid. Dan yang kelima, mengkondisikan suasana kelas yang menyenangkan untuk siswa. Yang berikutnya adalah reflektif. Dalam nilai reflektif ini, saya akan membuat penelitian tindakan kelas maupun laporan best practice. Yang berikut adalah membuat refleksi bersama siswa di akhir pembelajaran. Yang berikutnya adalah membuat jurnal refleksi. Yang berikutnya adalah meminta saran dari siswa untuk perbaikan pembelajaran. Yang berikutnya adalah meminta saran dari sama rekan guru untuk perbaikan pembelajaran. Aktualisasi nilai yang berikut adalah mandiri. Hal-hal yang akan saya lakukan adalah yang pertama, membuat perangkat atau media pembelajaran secara mandiri. Yang kedua adalah menunjukkan keteladanan dalam berperilaku maupun berkata-kata. Yang berikut adalah mengikuti kegiatan pengembangan diri atas inisiatif sendiri. Yang berikutnya adalah membuat jurnal penelitian. Nilai yang berikut adalah nilai inovatif. Hal-hal yang akan saya lakukan sebagai aktualisasi dari nilai inovatif ini adalah yang pertama, membuat LMS. LMS yang saya maksudkan adalah LMS berbasis Moodle. Yang berikutnya adalah menggalakkan gerakan siswa mengajar. Ini maksudnya siswa-siswa yang sudah memahami konsep menjadi pengajar bagi siswa-siswa yang belum memahami konsep, atau bisa saja siswa-siswa atau murid-murid dari tingkat atas bisa mengajar pada siswa-siswa pada tingkat di bawahnya. Yang berikutnya adalah menggalakkan gerakan siswa memimpin. Tentu penerapannya misalnya saat upacara bendera, siswa diberi kesempatan untuk memimpin upacara, atau bisa saja siswa diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam ibadah, ataupun siswa diberi kesempatan untuk menjadi memberi amanah dalam setiap apel-apel pagi. Lalu yang berikut, membuat lab virtual. Ini merupakan jawaban atas kekurangan peralatan lab yang ada di laboratorium kami di sekolah. Yang berikutnya, aktualisasi dari nilai kolaboratif. Yang pertama adalah membuat tim teaching, lalu yang berikut adalah membuat proyek bersama siswa. Lalu yang berikut adalah berkolaborasi dengan rekan guru dalam program peningkatan kemampuan literasi dan numerasi dari murid. Demikian presentasi dari saya tentang nilai dan peran saya selaku seorang guru penggerak dalam 3 tahun mendatang. Jika saudara sekalian menginginkan materi yang sudah saya paparkan atau presentasikan tadi, bisa saudara melakukan scanning QR code pada layar yang ada, atau bisa lihat pada link yang ada di deskripsi video ini. Sekian, terima kasih.